saya ceritain Pak. Jadi apa sih saya lakukan itu? Karena saya tiap hari nanganin Pak. Jadi setiap hari saya ke rumah saya datang ibu nangis. Kenapa anaknya di rumah sakit harus ditebus 30 juta? Masalahnya apa? Udah seminggu Pak dibacok. Kenapa dibacok? Ya anak saya keluar malam jam 11, ya berkelahilah di jalan. Terus apalagi problemnya? Ya minta segera diproses di peradilan kan yang bacoknya. Dia nuduh-nuduh kan ke penyidik. Tapi setelah saya analisis memang di bawah umur lagi kan. Kan dua-duanya dilema penyidik ini. Nah, kemudian saya bertemu lagi, masalah lagi orang tua yang mau jualan jagung ke pasar jam 3 dini hari, dihantam pakai gear, tangannya patah. Sehingga nangis lagi karena di rumah sakit BPJS nggak mau bayar. Nah, harus ditebus lagi di rumah sakit. Kan saya memikirkan selama 6 bulan dia tidak bekerja, dia mau hidup dari mana? Kan saya harus nanggung lagi. Kemudian ribut lagi, ada kakek yang begitu sayang sama cucunya diurus sejak bayi, dibunuh Pak. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi kasusnya sama, jam 11 malam pengen keluar, dia mau main Mobile Legends. Karena ada wifi fasilitas dari Pemda, kakek itu pura-pura mati Pak. Pura-pura mati, akhirnya ada yang ketok rumah, dia kabur. Ketika diperiksa polisi, jawabannya adalah, apa perasaan kamu? Saya sangat bahagia sudah bisa bunuh kakek saya. Sudah mengerikan. Dan kemudian di jalan itu Pak, kalau berkelahi itu pakai itu celurit, kemudian direkam. Ibu nangis. Kenapa? Anaknya bacok temennya karena janjian di Instagram. Oke, kita bertemu jam 12 malam di Instagram. Tidak ditebus lagi di rumah sakit 30 juta. Harus dibayar lagi. Kan kalau terus-terusan seperti ini, nah ini problem. Kemudian ibu-ibu rata-rata ngeluh, anak-anak pelajar itu menurut saya sih hampir 20% ya. Pelajar di Jabar terutama yang SMA dan SMP itu tidurnya jam 4. Karena mereka main game sampai jam 4 dan akhirnya tidak pada sekolah. Jadi kalau hari ini orang cerita, bagaimana belajarnya dia, orang tidak sekolah kok selama ini. 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. 25 dibagi 5. 30 dibagi 5. 12 Radit, 12 dibagi 6. 24 dibagi 6. Nah itu tidurnya jam 4. Kemudian di setiap kabupaten kota itu pasti ada yang jualan eksimer Pak. Yang pil-pil itu kan dibeli 10.000 3 tuh. Jadi uang jajannya itu bisa beli. Ciu kan harganya 5 ribuan. Nah jadi akumulasi ini sangat meresahkan dan sudah
terorganisir dengan baik karena kan ada pelatihnya. Sehabis ujian nasional, 10 pelajar SMA di Lombok Barat, baik perempuan maupun laki-laki, malah asik pesta minuman keras di sebuah rumah kosong. Tak pelak, para pelajar ini pun langsung didamprat ke polsek setempat yang memergoki mereka. Sejumlah pelajar perempuan sekolah menengah atas di Kabupaten Lombok ini hanya bisa tertunduk malu dan sebagian lagi menangis. Mereka bersama pelajar laki-laki baru saja digerebek polisi saat tengah asyik berpesta minuman keras jenis tuak di salah satu rumah penduduk. Siapa lagi yang bohong? Yang alamatnya lempar? Seorang siswi ini pun terkena damprat seorang polwan yang juga Kapolsek Kediri, Lombok Barat saat berusaha mengelak. Meski diomeli, namun siswi ini terus saja memberikan keterangan berbelit-belit. Kan kita udah pergi, tapi ya disuruh kita lagi. Begitu tahu polisi, kamu pada lari semuanya. Saya di luar. Media sosial itu ada khusus yang melatih tawuran dan targetnya itu 18 tahun ke bawah karena untuk menghindari hukum. Nah sehingga kan orang sekolah nggak sanggup, terus orang tua nggak sanggup mendesak gubernur untuk menyelesaikan. Ya saya kan bingung Pak. Harus kemana ini? Akhirnya saya kepikiran gimana sih kalau minimal untuk tahap pertama menghilangkan budaya tidur jam 4, menghilangkan pakai HP, menghilangkan budaya pakai motor, menghilangkan minum eksimer, menghilangkan lagi minum minuman keras. Ya sudah, pendisiplinan melalui jalur pendidikan ala militer dengan kan ada kewajiban mereka mengikuti wawasan kebangsaan, itu pelatihan wawasan kebangsaan atau pelatihan bela negara bahasanya. Ditemukan metodologi itu, udah saya bilang kita coba deh, nggak usah banyak-banyak. Nah kebetulan waktu itu di Purwakarta itu ada anak SMP yang mukanya habis di rumah sakit nggak bisa ketebus 20 juta, dihantam pakai golok sama temennya SMP lagi beda sekolah. Nah udah anak itu sih kita bawa, yang korban kita bawa dan masuk, dan ketika masuk kok 2 hari berubah gitu loh. Udah 2 hari berubah, saya bilang kalau begitu yang rindang kita fungsikan. Yang rindang sekarang udah masuk 200 orang lebih. Dan penyakit terbaru yang saya temukan adalah spilis, penyakit kelamin laki-laki. Artinya ini problem yang nggak bisa lagi ditangani oleh psikolog ya. Dan di sana itu mereka itu hanya dilatih bangun pagi jam 4, mandi dengan pola ya, kemudian salat subuh karena orang muslim, kuliah subuh, kemudian makan pagi, olahraga, masuk ruang kelas belajar sebagaimana biasa sekolah. Nanti siang selesai jam 1 masuk istirahat, nanti sore berolahraga, kemudian nanti maghrib masuk lagi ke masjid, salat, kemudian belajar ngaji, nanti belajar lagi mereka sebagaimana biasa belajar di rumah, jam 9 tidur. Sebenarnya siklusnya itu aja, nggak ada yang lain. Sama dengan kita ngikutin pramuka kemah deh. Hanya pelatihnya tentara itu aja. Karena kalau bukan tentara nggak akan kuat. Mereka itu sangat kuat. Itu aja. Dan setelah itu lanjutkan sekolah. Di hari ini memang masih statusnya sekolah Pak. Karena gurunya berkunjung. Oh ngajar. Tetapi saya akali misalnya gini. Kalau yang di Lembang udah aja sekolah-sekolah SMA yang dekat Lembang, guru ngajar fisika, ngajar biologi sesuai dengan kejuruan. Jadi mereka belajar normal sebagaimana belajar. Tapi malam aja yang belajar ini siang di ruang, karena kan kalau Rindam itu memang ada ruang belajar, tempat pelatihan calon karyawan perusahaan. Aman Mbak. Nggak ada pola militer. Pola militer hanya belajar baris dan belajar yang ha kayak gitu aja. mengisi waktu aja. Iya, itu kayak ini aja sama dengan barak pramuka Pak. Prajabatan juga begitu. Prajabatan, persis prajabatan. Prajabatan dulu kita pegawai negeri kan. Jadi saya lihat anaknya sudah mulai ya hari pertama kedua murung, hari sekarang udah mulai bagi ya. Udah bagus. Karena mungkin kan 2 hari melepaskan kebiasaan. Iya. Kan nggak pegang handphone tuh. Ya.
Oke. Ya kalau saya secara dari kami ya pasti dukung lah.